Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Malang, Jawa Timur, pemerintah setempat membentuk kampung tangguh dan kampung mandiri. Nah, seperti apa konsep kedua kampung tersebut? Berikut informasinya untuk Anda. Perang melawan COVID-19 terus disuarakan pemerintah pusat, kota, dan daerah. Berbagai cara pun dilakukan untuk bisa menekan angka penderita COVID-19. Walau saat ini jumlah penderita COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 23.000 orang yang tersebar di 34 provinsi. Namun di sejumlah daerah justru penderita virus mematikan itu menurun. Salah satu cara untuk menekan angka penderita di Malang, Jawa Timur, Polri, TNI, dan berbagai perguruan tinggi di kota Malang mendirikan 82 kampung tangguh dan kampung mandiri. Nantinya kampung mandiri dan kampung tangguh ini akan mengelola lumbung-lumbung pangan yang dapat digunakan warga di masa pandemi corona. Lumbung pangan ini berfungsi sebagai tempat penyediaan sembako yang berasal dari swadaya masyarakat dan berbagai sumbangan dari instansi dan pengusaha. Tidak hanya itu, masyarakat di kampung tangguh dan mandiri juga dibentuk relawan dan diberikan pelatihan pemulasaran jenazah COVID-19 hingga pemakaman. Keberadaan 82 kampung tersebut mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Timur yang meninjau langsung peluncuran kampung mandiri dan kampung tangguh. Pola-pola yang mungkin sebelumnya dianggap sesuatu yang serem, cara memandikan jenazah, lalu kemudian ini jenazah yang terkonfirmasi COVID positif, cara mengkafani kaifiat jenazahnya bisa disampaikan kepada masyarakat dengan cara yang menurut saya ini cara yang sangat sederhana tapi masyarakat paham. Sehingga ini menghindarkan dari masyarakat kemungkinan menolak pemakaman di beberapa tempat sempat terjadi. Diharapkan dengan adanya kampung tangguh dan kampung mandiri, warga yang ada di dalamnya bisa ikut serta menekan penyebaran COVID-19 dan mengerti pentingnya menjaga kesehatan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sudah bersama kami penggagas Kampung Tangguh Mandiri Kapolresta Kota Malang, Kombes Pol Leonardo Simarmata. Selamat siang Pak Leo. Selamat siang Mas Davi. Pak Leo, boleh dijelaskan Pak, seperti apa sih Pak sebenarnya konsep Kampung Mandiri dan Kampung Tangguh yang Anda gagas bersama ini Pak? Ya, kami menyampaikan bahwa ini berawal dari konsep yang ada, yang disampaikan oleh pihak Universitas Brawijaya, lalu juga konsep yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Jawa Timur tentang problem oriented policing, kebijakan yang berdasarkan kepada permasalahan, lalu kita lakukan metode SARA atau search, lalu kita analisa, lalu kita respons dan kita assessment atau kita uji kembali. Sehingga dari permasalahan yang ada pada saat ini yang utama adalah masalah pandemi corona COVID-19. Bagaimana kita harus melakukan upaya-upaya pemecahan masalah yang ada di sana, maka dibentuklah konsep yaitu RW ataupun kampung tangguh. Nah, konsep daripada RW atau kampung tangguh ini adalah bagaimana RW ataupun kampung tersebut bisa tangguh dalam hal pangan, tangguh dalam hal keimanan, tangguh dalam hal psikologi, tangguh dalam hal keamanan, tangguh juga di dalam hal informasi. Ini tangguh dalam segala hal dan yang mungkin yang utama saat ini kita scanning permasalahan adalah pada daerah-daerah yang dinyatakan merah ataupun terkonfirmasi positif. Sehingga kami mengambil langkah-langkah untuk melakukan kampung tangguh di tempat tersebut, sehingga masyarakat tidak keluar ataupun masuk, sehingga menambah kemungkinan penyebaran daripada virus tersebut. Nah, di dalam kampung tangguh sendiri, kami khusus untuk pangan, kami ada yang namanya lumbung pangan. Nah, lumbung pangan ini diinstal, baik itu beras, juga mie instan, lalu juga ada minyak goreng, ada gula, dan ada sembako-sembako lainnya, termasuk juga peralatan-peralatan APD. Nah, ini juga ada pertanggungjawaban yang jelas di sana, siapa yang memberi, tanggal berapa, lalu juga ada masyarakat nanti yang membutuhkan bisa mengambil di sana, dan juga mencatatkan kapan dia mengambil dan jumlahnya berapa. Lalu juga kami menyiapkan pelatihan kepada para relawan yang ada di RW ataupun kampung tangguh tersebut, kaitan bila ada pasien ataupun yang nanti masyarakat yang terduga, baik itu PDP maupun juga ODP dan juga masyarakat yang terkonfirmasi positif. Kita akan latihkan kaitan pemulasaran jenazah,
Ini kita berikan pelatihan langsung karena sudah ada instruktur yang disiapkan, lalu juga termasuk sampai dengan ke pemakaman. Demikian. Baik, Pak, ada 82 kampung tangguh dan kampung mandiri, Pak. Apakah memang pengolahan bahan pangan dan lumbung-lumbung pangan tadi yang Anda katakan itu ada di setiap kampung tersebut, Pak? Seluruhnya ada, Mas. Jadi kami membedakan kalau untuk di Kota Malang, ini kebetulan kita ada 69. Itu kalau 80 lebih itu berada di Kabupaten Malang dan juga di Kota Batu. Untuk di Kota Malang sendiri ada 69. Lalu kami sampaikan untuk masyarakat yang memang terkategori di lingkungan yang mungkin agak kurang, itu kami menamakannya lumbung pangan. Sedangkan untuk masyarakat yang ada bisa saling berbagi antara lingkungan yang sama, bisa berbagi antara yang mampu dan tidak mampu, kami menyampaikan kaitan dengan ketahanan pangan. Jadi dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa ada bantuan dari luar. Demikian, Mas. Baik, Pak. Terakhir, Pak, ini pengawasan dan pembinaannya dari pemerintah terhadap kampung-kampung ini nantinya akan seperti apa, Pak? Seluruh kampung tangguh ini berada di bawah pengawasan daripada pemerintah kota, lalu dari TNI dan Polri. Kami bersinergis untuk selalu mengecek dan juga mengasistensi pelaksanaan daripada kampung tangguh ini. Dan kami memastikan bahwa kaitan dengan lumbung pangan, lalu juga kaitan dengan ketahanan di bidang psikologi, lalu juga keimanan, lalu juga kaitan dengan keamanan, permasalahan-permasalahan yang ada di kampung tersebut, bisa kami sampaikan solusinya, dan ini kami lakukan sambang pada frekuensi-frekuensi waktu tertentu. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Kombes Pol Leo Simarmata. Kita harapkan bersama Kampung Tangguh dan Kampung Mandiri turut berkontribusi untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Terima kasih, Bapak.